Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, terima kasih untuk tetap stay tune di video ajar saya mengenai pengujian hipotesis. Kali ini kita akan bahas yang lanjutan ya, karena tadi kita sudah membahas soal yang pengantar. Nah, untuk pengujian hipotesis lanjutan ini ada tiga materi yang cukup banyak ya di masing-masing sub materinya gitu. Jadi saya rasa akan lebih baik untuk saya bagi ke dalam tiga part video. Jadi teman-teman nanti kalau mau mengulang lagi akan lebih mudah begitu ya. Nah, untuk penguji ini kita masuk ke series yang D gitu ya, pengujian hipotesis rata-rata, yakni ada satu dan beda dua. Oke, kita lanjut saja. Pertama kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis satu rata-rata. Nah, bagian pertama kita akan membahas soal sampel besar di mana N lebih dari 30 gitu. Kemarin di pengantar kita sudah menentukan untuk bagaimana kita memformulasikan hipotesis, penentuan taraf nyata, nilai Z tabel, kriteria pengujian, uji statistik, dan yang kelima nanti ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini kan bergantung nih dengan apa yang sedang kita bahas. Jadi untuk materi saya akan menerangkan untuk langkah satu sampai langkah 4 gitu. Karena kesimpulan tentu kita berdasarkan dengan langkah yang ke 1 sampai 4. Apakah kita akan menolak atau menerima H0 gitu. Nah, sekarang kita akan menggunakan apa? Perlu diingat kalau kita sampel besar kita pasti menggunakan distribusi Z gitu. Sampel besar yang apa? Yang N lebih dari 30. Formulasi hipotesisnya gimana sih? Gitu. Nah, masih ingat kemarin di pengantar itu ada sisi kanan, ada sisi kiri, sama ada dua sisi. Kalau sisi kanan penandanya apa, Bu? Gitu ya. Sisi kanan itu adalah kondisi ketika kalau H0-nya mu sama dengan mu 0 dan H1-nya adalah mu lebih dari mu 0 gitu ya. Nah, ini termasuknya apa ini? Termasuknya adalah hipotesis dari sisi kanan. Gitu ya. Kalau sisi kanan, kita ingat lagi ke pengantar, sisi kanan ini adalah pengujian hipotesis gitu ya, di mana hipotesis nol berbunyi sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan. Jadi bisa juga lebih kecil atau sama dengan. Nah, lalu untuk yang H1-nya bagaimana gitu ya? Untuk H1 atau HA-nya itu berbunyi apa? Lebih besar atau lebih besar sama dengan H0 begitu. Itu yang untuk sisi kanan. Nah, sisi kiri bagaimana? Sisi kiri ini adalah ketika mu, tetap ya, kalau H0 itu adalah mu sama dengan mu 0. Kenapa kok mu? Karena ini rata-rata. Mu apa kemudian? Mu rata-rata ini disebut sebagai apa? Nggak boleh lupa ya. Ini adalah parameter gitu. Lalu kalau yang dua sisi bagaimana? Kalau yang dua sisi ini entah antara itu tidak sama dengan atau kalau H0-nya berarti kalau H0 diterima berarti itu apa? Mu sama dengan mu A0 gitu. Bagaimana kita menentukan tarif nyatanya gitu ya. Ini kan kita sesuaikan nih kita mau nilai alfanya berapa sesuai soal gitu ya. Nah, ada Z alfa bagi 2. Ditentukan dari apa? Tabel distribusi Z gitu. Kriteria pengujian H0 diterima jika Z0 itu kurang dari sama dengan Z alfa gitu ya. Ini untuk yang sisi kanan gitu ya. Kalau ditolak berarti gimana? Ketika Z0 lebih dari Z alfa gitu. Nah, kemudian kalau yang sebentar. Kemudian kalau yang H0 diterima untuk yang sisi kiri bagaimana Ibu gitu ya? Z-nya itu lebih sorry, agak lebih. Berarti apa ketika Z0 lebih dari sama dengan
negatif Z alfa. Kenapa negatif? Karena dia adalah sisi kiri, begitu ya. Nah, kemudian sama kalau ditolak berarti apa? Kurang dari. Begitu juga kalau untuk dua sisi kan lebih mudah ya, gitu ya. Kalau dua sisi, either mungkin kalau diterima ya antara Z0 ini di antara itu. Pokoknya eh dia tidak sama dengan aja gitu. Entah Z0 itu di antara minus Z alfa per 2 atau Z alfa per 2 gitu ya. Kalau ditolak berarti apa? Entah Z0 itu lebih dari Z alfa 2 atau kurang dari minus Z alfa per 2 gitu ya. Nah, uji statistik gitu ya. Uji statistiknya di gimana caranya? Ya, kita menggunakannya dari simpangan baku populasi mu diketahui dan juga ketika simpangan baku populasi mu tidak diketahui. Ini adalah rumus yang untuk diketahui dan tidak diketahui. Ini, oh mohon maaf, maksud saya simpangan baku populasi sigma ya. Sigma diketahui dan sigma tidak diketahui. Kita langsung latihan soal saja. Oke, next. Oke, contoh soal gini ya. Ini tentang kaleng susu bubuk gitu ya. Nah, ini pimpinan bagian pengendalian mutu pabrik Aku Sehat ingin mengetahui apakah rata-rata bersih satu kaleng susu bubuk tetap 400 gram atau sudah kecil. Diketahui mu-nya 125 gram. Berarti apa? Oh, sorry, diketahui sigmanya sama dengan 125 gram. Berarti apa? Simpangan baku populasi diketahui. Nah, dari sampel 50 kilogram diperoleh rata-rata 375 gram. Ya, lah kita hitunglah alfanya. Sorry, kita ujilah dengan alfa sama dengan 5% gitu. Dari, dari data ini kita mengetahui apa aja sih? Satu, N-nya sama dengan 50. Ingat, N kecil apa? Nah, silahkan ditentukan. Kalau X bar ini Tauhi adalah 375. X bar apa? Ayo, rata-rata berat bersih. Terus juga ada sigma. Sigmanya adalah 125 gram. Itu. Terus habis itu ada mu 0 sama dengan 400, alfa 5% atau sama dengan 0,05% gitu ya. Pertanyaannya, apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk tetap 400 gram? Gini ya, tetap 400 gram atau sudah lebih kecil. Berarti formulasi hipotesis kita bagaimana? H0 ini adalah mu sama dengan 400. Sedangkan H1 mu kurang dari 400. Kalau kurang dari berarti sisi apa? Kanan atau sisi kiri? Tentu saja kita akan menggunakan sisi kiri. Begitu. Karena yang diminta apa? Karena yang diminta adalah kurang dari mu-nya tadi gitu. Nah, taraf nyata gitu ya. Taraf nyata dan nilai Z tabel. Saya tidak perlu mengingatkan kembali ya cara mencari Z 0,05 gitu. Nah, kemarin kan kita sudah bahas tuh di kelas gitu ya. Alfa 5% 0,05. Z 0,05 sama dengan minus 1,64. Pengujiannya di sisi kiri gitu. Nah, kriteria pengujiannya berarti apa? Kita menentukan dulu daerah penolakan dan daerah penerimaan. Perlu digambar ya. Nanti kalau saya ada contoh soal seperti ini di ETS, silahkan teman-teman semua gambar. Sederhana aja, nggak perlu bagus-bagus. Yang penting saya bisa membaca begitu ya. Ini 1,64 gitu ya. Nah, kita menentukan karena ini di sisi kiri berarti negatif. Negatif 1,64. Daerah penolakannya ada di sisi ini. Eh, Daerah penolakan di sisi kiri ya. Berarti H0 diterima apabila Z0 lebih dari sama dengan minus 1,64. Berarti ini daerah terima
H0. H0 ditolak apabila Z0 kurang dari negatif 1,64. Sudah paham ya? Nah, lanjut kita uji statistik. Uji statistiknya bagaimana, Ibu? Ingat, di sini diketahui nggak sigmanya? Kalau diketahui sigmanya, berarti kita menggunakan rumus yang Z0 gitu ya, sama dengan X bar dikurangi mu 0 per sigma akar N. Karena apa? Karena sigmanya diketahui atau simpangan baku populasinya diketahui. Berarti sama dengan gimana? Ada X barnya adalah 375 gitu ya. Dikurangi 400 dibagi apa? Sigma 125 dan juga akar 50 sama dengan 375 kurangi 400 per 125 akar 100. Berarti sama dengan berapa? Negatif 0,22. Saya taruh sini aja. Negatif 0,22. Begitu. Nah, negatif 0,022 ini di mana teman-teman? Negatif 0,22 adalah di sini. Kita gambar lagi. Nah, ini minus 1,64. Ini terima H0. Ini tolak H0. Kita arsir di sini. Gitu ya. Berarti 0,22 itu di mana? Kira-kira mungkin nih. Mungkin nih di sini nih. Negatif 0,22. Ada di mana dia? Ada di daerah terima. Berarti kesimpulannya apa? Karena Z0 sama dengan negatif 0,22 lebih dari sama dengan negatif Z 0,05 gitu ya. Kan minus 0,22 itu kan lebih dari minus 1,64 tuh. Gitu toh. Maka apa? H0 diterima. Kesimpulannya apa? Jadi berat bersih rata-rata susu bubuk aku sehat per kaleng sama dengan 400 gram. Begitu ya. Saya harap teman-teman perlu ingat, tetap selalu mengingat, nanti untuk menjawab soal pengujian hipotesis ini harus dilengkapi 5 langkahnya dengan kesimpulan harus ada ini kali kata-kata jadi. Jadi, gitu ya, berat bersihnya gimana? Apakah sama? Apakah ternyata kurang atau justru mungkin di soal lain lebih atau bagaimana begitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. D1B pengujian hipotesis satu rata-rata gitu ya. Ini menggunakan sampel kecil gitu ya. Ingat toh pasti kalau distribusi T itu gunanya untuk sampel kecil. Sudah berkali-kali dibahas di kelas, perlu diingat gitu ya, menggunakan distribusi T student gitu ya. DB sama dengan N minus 1 gitu. Nah, formulasi hipotesisnya bagaimana? Ada sisi kanan dan sisi kiri dan juga dua sisi. Karena apa? Masih satu rata-rata gitu ya. Penentuan alfa dan nilai tabel gitu ya. Tentukan alfa sesuai soal. Sama, gantung soalnya nanti ya. Hampir sama kriteria pengujiannya. Ini ada sisi kanan, ini ada sisi kiri, dan ini ada dua sisi gitu. Kalau di sini apa? T0 gitu ya. T alfa begitu. Nah, uji statistiknya apa? Sesuai dengan rumus yang ada di sini. Sama, ada yang sigma diketahui dan ada juga yang sigma tidak diketahui. Contoh soalnya bagaimana? Nah, contoh soalnya adalah sampel kecil N kurang dari 30. Ini soalnya tentang kaleng cat ya. Kaleng cat ini ada 15 sampel dengan isi berat kotor atau kilogram per kaleng gitu ya. Kita bisa lihat di data tabel ini ada di halaman, sebentar saya cekkan lagi, ini ada di halaman 150 gitu ya. Ini di halaman 150 buku Iqbal Hasan gitu ya. Nah, ini ada 1,21, 1,21, 1,23 dan seterusnya gitu ya. Jika kita menggunakan tingkat alfa sama dengan 1%, dapat diyakini bahwa rata-rata berat kotor populasi setengah
1,2 kilogram per kaleng gitu ya. Nah, gitu. Nah, alternatif berarti tidak sama dengan gitu kan. Nah, kita ada data berapa? Ada N sama dengan 15 gitu ya. Kita ada juga sigma X 18,13, sigma X kuadrat 21,98 21,9189. Mu 0 sama dengan 1,2. Dari mana, Bu? Mu-nya dari sini. Rata berat kotor populasi gitu ya. Terus ada alfa 1%. Perhitungannya gimana? Tentu kita harus apa? Kita hitung dahulu X barnya gitu ya. X barnya adalah 1,208. Kemudian untuk nilai S-nya berapa gitu? Dihitung akar 21 dan seterusnya ini kita hasilkan angka 0,02. Sudah pernah dibahas cara untuk menemukan angka dari S tadi itu. Silahkan dibaca-baca kembali di bagian-bagian sebelumnya atau di catatan selama di kelas kita. Nah, formulasi hipotesis sama. Karena pertanyaannya apa? Gitu. Kalau di buku yang belum saya singkat, pertanyaannya adalah dapatkah kita meyakini bahwa populasi cat dalam kaleng rata-rata memiliki berat kotor 1,2 kilogram per kaleng? Yakin nggak nih sama? Berarti apa? Pengujian dua sisi. Karena kita nggak bilang kurang nggak ya, lebih nggak ya, gitu. Oke? Formulasi hipotesisnya berarti sama untuk H0 adalah sama dengan, untuk H1-nya tidak sama dengan. Nah, taraf nyata dan T-tabel gitu ya, kita bisa melihat, ingat karena kita menggunakan distribusi T-student, kita mengenal adanya derajat bebas atau DB, kita juga mengenal adanya degree of freedom atau DF gitu ya. Nah, DB-nya adalah 14, alfa per 2 adalah 0,005. Di mana T 0,005 gitu ya, dengan DB-nya adalah DB-nya adalah 14, ketemu angka 2,977. Di kelas sudah pernah dibahas loh ya, cara mencari distribusi T gitu. Nanti silakan dipelajari kembali. Kalau belum bisa, bisa tanya ke Bu Via gitu ya. Nah, kriteria pengujiannya gitu kan, H0 diterima ketika kondisi ini. H0 ditolak ketika entah itu lebih atau entah itu kurang gitu ya. Oke, berarti maksudnya gimana? Ini yang kurang nih. Ini gini. Berarti kan kalau kurang di daerah sini nih. Nah, kalau yang lebih daerah mana? Daerah sini. Gitu. Aman? Nah, uji statistiknya kita masukkan saja langsung rumusnya T0 sama dengan X bar per mu 0 per S akar N gitu ya. Kita masukkan saja angka-angkanya berikut. Ketemulah 1,52 gitu. Sebenarnya di bagian ini, selama teman-teman sudah mengikuti beberapa series pertemuan kita sebelumnya, ya kita akan bisa menjawab ini gitu ya. Dan mungkin kan ujiannya juga open notes ya. Jadi saya rasa mungkin akan lebih mudah juga. Yang penting harapan saya statistika ini teman-teman paham. Benar-benar paham. Saya mohon dengan sangat pay attention to statistika gitu ya. Karena ini adalah matkul dasar, matkul penting untuk ke depannya juga. Selain matkul-matkul yang lain. Tapi ini jadi dasar banget loh statistika itu. Nah, kita ketemu di sini berapa? 1,52. 1,52 itu di mana? Gitu ya. 1,52 kira-kira, oh ini sudah banyak coretannya sebentar saya. Nah, 1,52 itu kira-kira di mana? Apakah benar di sini kira-kira 1,52? Berarti ini daerah apa? Gitu ya. Ini adalah daerah terima H0. Terima H0. Begitu nggih? Lanjut berarti kita kesimpulannya apa? Karena minus T 0,05 dengan DB 14 itu sama dengan minus 2,977, yang mana ternyata nilainya adalah kurang dari sama dengan T 0,005
gitu ya. DB14 itu adalah 2,977 gitu. Oh, maaf maaf. Kurang dari T, kurang dari sama dengan T0 sama di mana T0 1,52. Nah, 1,52 itu di bawahnya yang daerah penolakan sebelah kanan. Karena titik kritisnya itu kan di sini nih, yang 2,977. Nah, 1,52 itu di mana? Di sebelah kirinya, di daerah penerimaan, maka H0 diterima. Jadi, populasi cat dalam kaleng secara rata-rata berisi berat kotor 1,2 kilogram per kaleng. Jangan lupa, ada jadinya. Gitu. Oke, so far so good, kita lanjut ke D2A gitu ya. Nah, ini adalah pengujian hipotesis beda dua rata-rata. Kalau tadi kan masih satu rata-rata gitu. Jangan lupa, sampel besar ini menggunakan N lebih dari 30, di mana menggunakan distribusi Z itu ya. Oke, kita lanjut formulasi hipotesisnya. Hampir tetap sama gitu ya. Formulasinya ya yang pertama ada yang lebih, ada yang kurang, dan ada juga yang tidak sama dengan. Ayo perlu diingat-ingat mana yang sisi kiri, mana yang sisi kanan, dan mana yang dua sisi. Kalau ini jelas sudah dua sisi ya, gitu. Kita coba ke kiri dikit gitu ya. Kayak gimana kalau dua sisi cara perhitungannya perlu diperhatikan gitu. Nah, ini untuk yang eh dua rata ada yang sisi kiri, sisi kanan, ada juga yang dia adalah dua sisi. Ingat, hipotesis alternatif berbunyi lebih besar atau sama dengan itu berarti sisi apa? Sisi kanan. Tuh, oke? Nah, kita cek lagi. Nah, tuh, sisi kanan gitu ya. Ini sisi kanan. Kita cek ya, sudah sesuai dengan sebelum-sebelumnya. Sisi kanan, gitu. Lalu ini sisi kiri, kan? Sisi kiri, sebentar. Sisi kiri, dan juga di sini adalah dua sisi, begitu ya. Lanjut. Nah, ini penentuan ada tarif nyata dan nilai Z tabel. Kriteria pengujiannya juga hampir sama ya saya rasa. Ini sisi yang kanan, gitu. Gitu ya. Ini sisi yang kiri, begitu. Ini juga sisi yang dua sisi. Kita cek dengan sebelum-sebelumnya apakah sudah benar. Nah, sisi kanan, sisi kiri, dan juga dua sisi. Gitu ya. Lanjut. Nah, uji statistik gini ya, ada dua rumusan, ada yang sebelah kiri dan yang di sebelah kanan gitu ya. Kalau yang di sebelah kiri ini seperti biasa, simpangan baku diketahui. Simpangan baku diketahui. Simpangan baku tidak diketahui. Gitu ya. Nah, ini ada dua uji statistik. Kalau yang kelima samalah kesimpulan based on yang ada di ini nanti hasil statistiknya gitu ya. Contoh soalnya seperti ini, teman-teman bisa baca dulu, kita pahami bareng-bareng. Nah, di sini kita langsung aja eh N1 ini ya. Ada 100, yang N2 ada 70. X bar 1 sama dengan 38, X bar 2 sama dengan 35. Ini contoh soalnya semua dari Iqbal ya. Dari bukunya Iqbal, kalau saya nggak salah ini jam kerja buruh itu halaman 152. Gitu. 2 sama dengan 7, harus ada alfanya adalah 5%. Nah, S2 ini, S1 ini adalah 9, gitu ya. S2 sama dengan 7. Begitu, rekan-rekan semua. Nah, di kondisi ini berarti kira-kira simpangan baku populasinya diketahui nggak? Gitu ya. Ini yang diketahui adalah nilai S1 dan S2. Berarti
simpangan baku. Nah, tidak diketahui pasti, gitu ya. Nah, di sini bilangnya apa? Varians atau simpangan baku kedua populasi ini adalah sama besar, begitu. Oke, eh kita bisa lanjut formulasinya tentu. Mintanya apa sih? Ada yang berpendapat bahwa alternatif di mana A lebih besar daripada B. Berarti apa? Mu 1 lebih besar dari mu 2. Begitu. Nah, formulasi hipotesisnya seperti ini. Taraf nyata dan Z tabelnya sudah sering dibahas ya. Lanjut saja, kriteria pengujiannya adalah seperti ini. Diterima apabila Z0 kurang dari sama dengan 1,64 dan seterusnya. Kalau ditolak berarti ini Z0 lebih dari 1,64. Nah, kita perlu gambar nih kriteria pengujiannya. Ini ya saya tandai. Ini kriteria pengujiannya seperti ini. Permintaannya tadi apa? Lebih besar. Lebih besar berarti di mana? Dia ada di daerah sini. Ini adalah daerah tolak. Titik kritisnya berapa, teman-teman? Di sini kita menemukan 2,44. 2, sorry, mohon maaf. Ini adalah T0. Wah, saya sudah mulai tidak bagus ini ya. Oke. Daerah tolaknya adalah daerah sini. Titik kritisnya berapa? Titik kritisnya adalah ini. 1,64. 1,64 ada di sini, teman-teman semua. Oke? Nah, lalu berarti uji statistiknya seperti apa? Kita menggunakan uji statistik yang diketahui. Berarti apa? Nah, ini S1 kuadrat. Nih ya, ini S1 kuadrat. Ini S2 kuadrat. 100 ini adalah N. 100 ini adalah N. Ketemu 1,23. Lalu kita cek Z0-nya gitu ya. X bar X1 bar dikurangi X2 bar dibagi X1 bar minus X2 bar gitu. Berarti apa? 38 minus 35 bagi 1,23. Ini 38 yang ini ya. X bar 1, terus ada juga X bar 2. Ketemu berapa? 2,44. Kesimpulannya apa, teman-teman? Karena Z0 sama dengan 2,44, lebih dari Z0,05 sama dengan 1,64. Kita cek di mana itu. Inilah dia di sini. Kita asumsikan dia ada di sini 2,44. Berarti apa, teman-teman? Dia di daerah tolak. Artinya apa? H0 ditolak. Gitu ya. Nah, sebentar. Saya pencet. H0 ditolak. Berarti apa? Jadi rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan daerah B adalah tidak sama. Berarti asumsinya keliru. Begitu ya. Oke, kita sudah mau selesai ini. Yang untuk yang D, ini ada D2P. Gitu ya. Ini sampel kecil sama menggunakan T. Sebenarnya hampir sama, formulasi hipotesisnya juga hampir sama. Ini ya, ini kan tadi lebih, berarti dia sebelah kanan. Ini kurang sebelah kiri. Ini adalah dua sisi. Kita kenal namanya kalau satu sisi gini adalah one tail. Kalau ini adalah two tail. Gitu, two tail test. Nah, samalah kalau alfa itu sesuai soal gitu kan. Kita menentukan nilainya, mau T alfa kah atau T alfa per 2 dari tabel T gitu. Kriteria pengujiannya ya juga hampir sama. Ini yang sisi kanan, ini yang sisi kiri, dan ini yang dua sisi gitu. Uji statistiknya, nah kalau yang sampel kecil ini dibagi dua ya. Ada yang tidak berpasangan dan ada juga yang berpasangan. Gitu. Ya, lanjut kita untuk rumus-rumusnya saya rasa yang penting teman-teman punya catatannya, teman-teman tulis atau teman-teman terserah mau di
Gimana? Yang penting teman-teman paham gitu ya. Saya lebih mengutamakan teman-teman bisa menguji hipotesis itu semua. Arahnya seperti apa gitu. Nah, contoh soal satu, sampel kecil tidak berpasangan gitu ya. Nah, lanjut aja, kita tahu ada sampelnya adalah 12. Untuk N1, N2 adalah 10. Kenapa kok 2? Ya karena kita mengujinya apa? Sebentar, oh mohon maaf. Kejap. Nah, kita bahasnya soal apa sih tadi? Pengujian beda dua rata-rata gitu. Nah, kita tahu juga X1 barnya 80, X2 barnya 75, S1 sama dengan 4, S2 sama dengan 4,5. Tingkat alfanya berapa? Ternyata diminta 10%. Formulasinya, nah kita baca dulu. Ujilah hipotesis kedua metode. Berarti hipotesis alternatifnya apa? Tidak sama. Kalau kita cek di bukunya Iqbal yang soal panjang itu adalah eh kita baca di sini dengan alternatif keduanya tidak sama. Nah, ini pentingnya teman-teman memahami. Jangan hanya sekedar teman-teman membawa cheat sheet, tapi harus dilihat alternatifnya tidak sama. Berarti apa? Dua sisi. Dia cuma pengen tahu, ya ya udah, mau itu lebih kah, mau itu kurang kah? Yang penting saya pengen tahunya dia sama nggak sih kayak gitu. Nah, formulasi hipotesisnya sudah berkali-kali dibahas sebelumnya. Nah, taraf nyata ini adalah alfa 10%. Gitu ya. Alfa per 2 berarti berapa? 0,05 dB. Jangan lupa dB. Kita cek lagi dB-nya tadi. Saya tanya, ini termasuk sampelnya berpasangan atau enggak? Ternyata tidak berpasangan. Berarti rumus dB-nya seperti apa? Rumus dB-nya adalah seperti ini. Gitu ya, N1 plus N2 minus 2 gitu. Nah, kriteria pengujiannya seperti apa? Karena ini dua sisi, kita harus menemukan apa dulu? Titik kritisnya, gitu kan? Nah, titik kritisnya berapa? 1,725. Kriteria pengujiannya seperti apa? Diterima kalau dia antara di sini atau dia antara di sini. Ini yang dinamakan tolak H0, ini terima H0. Gitu ya. Oke. Nah, uji statistik kita tadi menggunakan yang ini. Karena apa? Tidak berpasangan. Kita temukan jawaban, mohon maaf. Jawabannya adalah ini, 2,76. Kesimpulannya apa? 2,76 tuh di sini loh anak-anakku. 2,76. Berarti apa? H0 ditolak. Jadi, gitu ya, kedua metode yang digunakan dalam penelitian tidak sama hasilnya. Begitu. Ini ada contoh soal, ini yang berpasangan, saya rasa juga hampir sama ya untuk yang berpasangan ini. Teman-teman bisa coba-coba di rumah untuk bagian ini. Dan kita sudah melalui yang bagian D, gitu ya, yaitu pengujian hipotesis rata-rata. Sampai jumpa di materi selanjutnya, yakni pengujian hipotesis proporsi satu dan 2 beda, dan juga ada pengujian hipotesis ANOVA. Oke, terima kasih.